Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Li. Saya dari Ngawi, Bu Siti. Alhamdulillah, Ibu Siti dari Ngawi ya Bu ya. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu, sahabat-sahabat HNI semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus Biasa. lebih baik. Allahu Akbar. Wow, Akbar. Nah, Bunda Eli ya. Suaranya Bunda Eli tadi ya. Semangat sekali Gitu. kelihatan. Alhamdulillah ya. Eh, Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang syahdu ini kebetulan di sini sedang hujan rintik-rintik ya. Nah, namun pastinya hujan akan memberikan keberkahan untuk kita. Ya, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat berupa badan yang sehat, nikmat berupa ilmu yang manfaat, nikmat berupa rezeki yang berkah dan barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan nikmat sahabat-sahabat hari ini Bapak Ibu ya. Jadi salah yang besar, yang terbesar buat kita itu adalah memiliki sahabat-sahabat yang saling menguatkan ya. Jadi acara ini adalah untuk saling menguatkan Bapak Ibu ya, supaya semangat kita tetap terjaga karena berada dalam komunitas yang positif. Yang kedua, sholawat serta salam adalah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Dan hari ini kita juga sedang mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi, yaitu dari sisi ilmu kedokteran Islam, yaitu At-Tibbun Nabawi, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Li Aksana akan memandu acara ini sampai dengan acara selesai. Baik Bapak Ibu, supaya acara ini berjalan dengan lancar, ya signalnya juga lancar, rezekinya juga lancar. Mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Sembari kita mendoakan teman-teman kita yang mungkin hari ini sedang mengalami sakit. Semoga diberikan kesembuhan karena ada sakit pasti Allah mengirimkan juga obatnya. Ya, semoga teman-teman yang sedang mengalami kesulitan akan dimudahkan, diberikan jalan keluarnya. Teman-teman kita yang mungkin sedang mengalami permasalahan, semoga diberikan kekuatan, juga kesabaran, ya. Dan apa saja, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Alhamdulillah ya sudah hadir teman-teman kita ya. Baik, saya lihat dulu siapa saja yang sudah hadir. Ternyata sudah ada 15 orang Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua orang itu terpilih Bapak Ibu. Ya, siapapun yang hadir pada pagi hari ini adalah mereka yang terpilih untuk mendapatkan rezeki berupa ilmu ya. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Yang pertama tentunya dari tim Bisri Magetan ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian juga ada Bunda Ani Istadiana ya, menyaksikan acara ini mungkin dari masih di Bekasi mungkin ya. Nah, beliau sedang menghadiri acara yang diundang oleh HNI dalam rangka ada inaugurasi dari HNI. Kemudian ada Pak Bonadi, Pak Bonadi itu Roma Diharjo ya, Pak Roma Diharjo ya. Kemudian ada Bu Nadi, ada Bu Kortina, ada Bunda Eli Nursita ya, ada Ibu Hidayatun Nisa, Mbak Nisa ya, ada juga Pak Huda Purworejo, ada Mbak Lutfia Imron, Ibu Partina, Ibu Ram
Bu Siti, SLB, sekolah SLB ya Bu ya. Ada Ibu Tati Setianingsih, kemudian ada Ibu Yiyin, ya, kemudian ada siapa lagi ya sudah ya. Nah, baik Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman kita yang mungkin hari ini masih belum selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya, karena ibu-ibu pastinya juga banyak sekali ya kesibukannya di pagi hari. Untuk sukses, untuk membantu mungkin ekonomi keluarga sambil menjalani bisnis Bapak Ibu ya, karena segala sesuatu itu butuh yang namanya ilmu. Karena di sini merupakan tempat yang tepat ya untuk menimba ilmu. Dari kemarin yang disampaikan Bu Haja Nurul bahwa HNI memiliki support system atau alat bantu. Nah, salah satunya adalah pertemuan-pertemuan seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi jangan tidak datang ketika ada pertemuan. Pertemuan penting itu adalah pertemuan yang ketika kita tidak bisa hadir di dalamnya. Baik, kita akan masuk kepada materi utama ya, sesi utama yaitu yang pertama adalah materi tentang testimoni. Testimoni kita akan mendengar testimoni dari mitra kita, mitra-mitra HNI ya, untuk menjelaskan atau menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya dalam rangka mengkonsumsi produk-produk HNI HPAI. Nah, apa saja pengalaman-pengalamannya? Baik, saya sapa dulu untuk speaker yang pertama, Ibu Partina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cantik sekali ya. Sudah siap ya Ibu ya. Saya panggil Mbak kayaknya ya, masih muda. Ya, sudah siap ya Mbak ya? Insya Allah siap. Alhamdulillah sudah siap. Kebetulan Ibu Partina dari mana? Dari tinggal di mana? Dari Purworejo, Bu. Oh, dari Purworejo. Oke, baik kalau gitu ya. Jadi kita bisa bertemu dengan teman-teman ya, jauh di mata tapi dekat di Zoom ya. Nah, baik Ibu Partina, monggo silakan nanti jenengan boleh sampai jam 6.30 jam 6.35. Ya, boleh silakan monggo Ibu Partina. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Bu Aksana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Partina. Saya dari mohon maaf sebelumnya karena saya baru pertama kalinya. Jika nanti banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya juga masih nervous. Ya, awal gabung di HNI tahun 2019. Saya kenal pertama kali produk yang saya gunakan itu MHS. Waktu itu mertua saya menggunakan MHS, dikasih oleh ustadznya waktu di masjid, kebetulan karena kaki mertua saya sering pegal-pegal dan waktu habis sholat itu sering pegel-pegel dan Pak Ustadznya nyamperin, nanyain kenapa Pak kakinya. Terus mertua saya mengatakan ini kaki saya kalau habis sholat suka pegel-pegel, untuk berdiri lagi kadang susah. Kebetulan Pak Ustadznya mungkin mitra HNI karena saya juga tidak kenal. Terus Pak Ustadznya memberikan MHS kepada mertua saya. Itu diberikannya secara cuma-cuma. Itu awal mula saya kenal dengan produk HNI. Waktu Lebaran tahun 2020 saya pulang kampung, kebetulan kakak ipar saya yang dari Solo itu membawa produk-produk HNI, mulai dari EGM, MHS, PGH, dan Extra Food. Saya dari situ saya melihat, saya pernah lihat minyak ini. Terus saya nanya kepada kakak ipar saya, ini produk apa sebenarnya? Sekilas saya dijelaskan, ini produk HNI, manfaatnya sangat banyak sekali, terutama
buat anak-anak karena keluarganya sudah tidak menggunakan minyak telon lagi waktu itu, jadi dia hanya menggunakan MHS untuk membalur anak-anaknya ketika habis mandi. Setelah saya tahu itu, tapi dia tidak merekrut saya. Jadi saya mencari tentang HNI itu lewat Facebook dan saya mengenal produk-produknya itu. Saya nyari pertemanan-pertemanan yang agen-agen HNI. Untuk testimoni yang sangat berkesan buat saya ketika anak saya lahir yang keempat itu, kebetulan waktu lahir itu ada benjolan di sekitar matanya, lebih tepatnya di sekitar sini itu ada benjolan. Saya juga nggak ngeh kalau itu ada benjolan. Suami bilang, kok anak kita lahir kayaknya ada benjolan di sekitar mata. Pas berapa menit setelah lahir saya amatin, iya benar. Terus saya konsultasikan kepada bidan yang menangani. Saya tanyakan, mohon maaf Ibu, ini apa ya ada benjolan seperti ini? Bu bidannya juga nggak ngeh kalau itu ada benjolan. Setelah diperiksa sama bidannya, oh iya Bu, ini benjolannya agak keras dan berwarna hitam di sekitar mata dan hidung. Bu bidannya menyarankan coba nanti karena ada dokter anaknya bisa dikonsultasikan. Setelah hari berikutnya ada kunjungan dari anaknya, saya konsultasikan ke ibu dokternya. Bu dokter, mohon maaf, ini kenapa ya? Waktu lahir ada benjolan seperti ini, berbahaya atau tidak? Kata bu dokternya, waktu itu dipegang, oh iya, ini tidak bisa didiagnosa secara langsung. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dirujuk ke rumah sakit. Saya waktu itu habis melahirkan, lihat kondisi anak seperti itu, cukup merasa was-was. Tapi sebelum melahirkan, saya memang bawa produk-produk HNI seperti zaitun, MHS, sari kurma, dan susu kambing. Saya waktu itu setelah melihat anak saya seperti itu, saya oleskan minyak zaitun sesering mungkin. Pas hari keduanya itu, siangnya saya udah diperbolehkan untuk pulang. Setelah pulang, saya rutinkan di rumah MHS. Kebetulan juga ada antiseptik. Jadi saya bersihkan pakai MHS dan antiseptik. Jadi setiap kering saya oles lagi. Dan alhamdulillah di nggak nyampe hari ketiga ya, itu nggak nyampe 36 jam. Itu sering saya oleskan, dan waktu malam saya oleskan, bangun tidur, saya nggak tahu itu pas mecahnya di benjolan itu, pagi-pagi itu benjolannya tuh mecah, dan itu kayak banyak belek itu di sekitar matanya, dan ternyata alhamdulillah itu benjolannya pecah. Saya bersihkan pakai tisu sama MHS. Dan hari berikutnya benjolan itu sudah tidak ada lagi dan tidak terlihat ada bekas luka atau apa. Dan alhamdulillah anak saya bisa membuka matanya seperti normal, normal seperti bayi-bayi yang lainnya. Karena memang sebelumnya saya was-was sekali ya, ini anak saya melihatnya juga kayaknya untuk membuka matanya itu sulit, terus ada benjolannya, kan jadinya kayak ketarik. Gimana ya, kayak nggak pada bayi pada umumnya. Saya dari situ, Masya Allah, benar-benar alhamdulillah sekali, ini benar-benar ya Allah, saya selama menjadi bergabung di HNI itu ternyata banyak sekali manfaatnya, mulai dari keluarga yang sangat bersahabat, terus produk-produk sangat bermanfaat sekali. Itu benar-benar alhamdulillah si Dede sekarang usia 8 bulan itu tidak ada lagi benjolan itu, dan masih sekarang sering saya oleskan minyak MHS ini karena saya takut itu akan tumbuh lagi, tapi alhamdulillah sepertinya saya lihat tidak ada tanda-tanda untuk tumbuh lagi.
Kemudian testimoni MHS buat keluarga saya. Si kakak itu karena dulu memang belum kenal produk HNI ya, tapi setelah kenal kita rutin pakai odolnya HNI, PGH anak dan PGH siwak. Si kakak itu udah terlanjur giginya tuh banyak yang bolong. Sering ngeluh, Mak, gigi kakak bolong, jadi kalau buat makan sering ada makanan yang masuk ke gigi yang bolong. Pernah waktu malam, karena ngerasa ngilu itu, saya oleskan MHS, saya teteskan di tisu, saya sumpelkan ke gigi yang bolong. Untuk area luar saya juga oles-oleskan MHS. Alhamdulillah yang tadinya nggak terlalu suka dengan MHS, katanya pahit dan katanya bau, kata anak saya. Tapi setelah tahu manfaatnya, alhamdulillah anak saya jika sakit sedikit, luka sedikit yang dia cari MHS. Testimoni yang berikutnya dari pasta gigi herbal siwak. Jadi anak-anak kalau misalnya pas lagi flu terus hidungnya mampet, saya menyarankan untuk mengoles-oleskan itu PGH di sekitar hidung sini. Jadi itu kan ada min-minnya itu. Jadi alhamdulillah anak-anak senang, katanya, "Mah, ini segar." Terus setelah itu flu-nya jadi pernafasannya jadi lebih plong. Jadi alhamdulillah setelah kenal produk HNI, kami sekeluarga alhamdulillah sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan kimia. Semuanya saya alihkan ke produk-produk HNI. Saat anak-anak demam, juga yang saya cari MHS, HNI Heart, dan kadang susu kambing. Itu menjadi rutinitas setiap harinya, nutrisi buat anak-anak saya. Jadi waktu demam, saya tinggal mencari bawang merah, saya campurkan MHS, dan saya oles-oleskan ke punggung, ke dada, ke kaki, dan saya oles-oleskan semuanya. Alhamdulillah, demamnya sudah mendingan, dan saya rutinkan untuk minum extra food, serta minum susu EGM dari HNI. Jadi anak-anak juga sudah terbiasa, "Mah, kakak panas, kakak minta olesin MHS dan minta dibuatkan HNI Heart." Karena adik-adiknya dia banyak, adiknya 3, jadi kalau lihat kakaknya minum itu, alhamdulillah adik-adiknya juga ikutan. Mama, kakak juga kakak dibuatin, adik juga mau. Jadi alhamdulillah kita kalau pagi begini mereka udah sarapannya udah minum susu kambing. Kadang kalau minta extra food, minum extra food. Baru makanan yang lainnya. Jadi alhamdulillah sekali memang saya bergabung di HNI ini, meskipun dalam PJA saya masih belum terlalu maksimal, saya akui, dan mitra-mitra saya masih banyak yang bobo manis. Tapi bagi saya sangat terbantu sekali dan sangat produk-produk HNI itu sangat bermanfaat sekali bagi keluarga kami. Testimoni berikutnya saat meriang. Kadang Pak suami, karena kita sekarang udah tinggal di kampung, suami sering ke sawah, kadang bantu orang tua saya, karena memang dia jiwanya mungkin belum petani, jadi belum terbiasa untuk ke sawah. Pernah ngerasa pegel-pegel setelah pulang dari sawah, dan karena ada hujan, itu kayak meriang. Saya buatkan kopi sevel, terus saya campur dengan rendangin. Alhamdulillah kata suami, di badan enak, badannya hangat, terus badan lebih, terutama minumnya pas sebelum tidur. Jadi tidurnya lebih nyenyak, lebih berkualitas, dan saat bangun tidur badan terasa lebih segar lagi dan bisa beraktivitas seperti
untuk testimoni berikutnya itu pas waktu awal-awal ada COVID-19 itu, kemungkinan karena saya memang nggak berkesan, jadi saya nggak tahu saya terkena atau tidaknya. Saya dan suami itu konsumsi produk-produk HNI, yaitu HNI Heart, madu-madu yang lainnya kayak madu multivora, terus konsumsi susu EGM, dan suami saya tambahkan minum Truson, dan kopi Sevel saya selang-seling dengan kopi HC. Waktu itu lagi pas lagi rame-ramenya kena COVID. Jadi kebetulan di tempat kerja suami saya karyawannya hampir hampir 70% itu terkena COVID. Dan untuk istirahat dulu, tidak boleh masuk kerja. Suami saya kala itu memang sempat drop. Cuman saya lihat kalau melihat gejalanya semacam gejala COVID, kita ikhtiar untuk lebih memperbanyak produk-produk HNI yang kita konsumsi. Waktu itu rutin minum Andro, terus minum MHS-nya juga sering saya minumkan, terus ditambah Truson. Jadi waktu pas itu banyak sekali produk HNI yang kami konsumsi. Jadi selang-seling ada Truson diminum sama suami, kopi Sevel, kopi HC, terus susu EGM, madu multivoranya juga. Terus waktu itu saya tambahkan dengan Dipsqua. Alhamdulillah suami saya tetap bisa berangkat kerja, dan meskipun teman-temannya banyak yang nggak kerja, jadi dia lebih banyak mengcover pekerjaan teman-temannya. Hingga pada waktu itu mau diadakan swab atau apa tuh di tempat kerja suami. Alhamdulillah suami dites mengenai suhu dan kesehatan yang lainnya, suami saya lolos, katanya alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Dari situ saya benar-benar sangat merasa bersyukur sekali ya, karena di saat yang lain suami-suami saya rekan kerja suami saya tidak bisa berangkat kerja, suami saya bisa berangkat kerja dan bisa menggantikan pekerjaan teman-temannya waktu itu di tempat kerjanya. Jadi saya merasa sangat terbantu sekali dengan adanya produk-produk HNI ini. Untuk testimoni berikutnya, waktu anak saya radang tenggorokan, jadi susah untuk buat nelen. Saya sarankan untuk minum MHS. Jadi setiap kali ngerasa tenggorokannya nggak enak, si kakak ini udah hafal banget. Kakak mau minum MHS, tapi habis itu buatkan kopi Sevel. Jadi saya buatkan kopi Sevel hangat-hangat gitu. Dia minum MHS-nya tidak pakai takaran ya. Jadi setiap merasa tenggorokannya nggak enak, dia minum sebanyak mungkin. Dan alhamdulillah setelah rutin minum MHS, tenggorokannya jadi terasa lebih enak. Dan kata kakak, MHS ini bagus sekali ya, Mama harus selalu sedia. Saya bilang, oh iya, insya Allah yang selalu tersedia. Kakak juga udah mulai bisa promosin ke teman-temannya. Jadi kalau pas temannya jatuh gitu, Mama aku punya obat loh, obatnya yang dari HNI bagus. Jadi kalau kamu jatuh bisa oles-olesin. Jadi waktu ibunya datang ke sini, Mbak emang benar Mama Aisyah punya obat yang bisa buat ngobatin ini. Oh iya, alhamdulillah ini dari HNI. Ini multifungsi sekali MHS ini. Saat demam, saat luka, saat radang tenggorokan seperti ini sangat bermanfaat sekali. Jadi satu obat multifungsi. Nah, secara tidak langsung Kakak Aisyah udah bisa closing, bisa menjual produk HNI berupa MHS. Kata saya, kok kakak bisa promosi seperti ini? Iya kan suka ngeliatin Mama kalau lagi ngobrol sama orang-orang kan selalu ngenalin MHS. Kata saya, oh bagus, berarti kakak udah
udah tahu manfaat MHS. Iya, Mama karena manfaat MHS banyak banget, jadi kakak sering ceritain sama teman-teman kakak. Meskipun ada yang bilang katanya, ih kamu mau bawa MHS katanya. Tapi alhamdulillah sekali karena sekarang udah ada minyak telon dari HNI. Jadi setelah pakai MHS, kalau mau berangkat sekolah, saya pakaiin juga minyak telon. Jadi biar wanginya lebih segar. Kurang lebihnya itu Buli, testimoni dari saya. Banyak kekurangan, kata-katanya juga masih belepotan. Saya mohon maaf sekali. Nggih, monggo ditutup Ibu. Halo. Nggih, monggo ditutup dulu. Suaranya putus-putus ya, Ibu ya? Oh, nggih. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf. Saya masih menyampaikannya masih belepotan, terus saya juga masih nervous. Kata-katanya mungkin tidak teratur. Mohon maaf sekali. Terima kasih buat Bulik atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak sekali dari teman-teman yang memberikan apresiasi, banyak sekali testimoninya. Ya, jadi banyak sekali produk-produk yang sudah dikonsumsi. Nah, ini dari Ibunda Ani. Keren banget. Salam semangat ya Bunda Partina ya. Nah, teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa kita di HNI itu bukan sekedar kita menggunakan produk, kemudian belajar ilmu kesehatan itu karena kita itu sedang belajar untuk menjadi dokter di rumah sendiri. Nah, jika dari anggota keluarga kita itu yang mengalami sakit dan lain-lain, kalau harus ke dokter sudah berapa biayanya ya. Tapi kalau istri bisa menjadi dokter di rumah sendiri, bisa merawat anaknya, bisa merawat suaminya, nah itu pastinya lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada perawat yang lebih baik kecuali anggota keluarga kita sendiri. Nah itu tadi teman-teman semua testimoni dari Ibu Partina yang pastinya testimoninya dari hati banget karena berdasarkan pengalamannya. Bahkan anaknya pun itu sudah bisa promosi ke teman-temannya karena mangkesi mangkedu ya. Jadi apa yang dilihat oleh anak pasti akan ditiru. Kalau ibunya suka berbicara tentang produk-produk kesehatan, berbicara tentang bisnis-bisnis HNI, insya Allah anaknya juga akan meniru secara tidak sadar. Nanti itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya ya. Ibuku pakai ini, ibuku pakai ini. Nah dia bisa cerita ke teman-temannya. Nah, itu teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Partina atas testimoninya. Terima kasih atas ceritanya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Baik, kita akan masuk kepada sesi berikutnya ya, sesi bisnis yang akan disampaikan oleh men kali ini ya. Yang kemarin-kemarin woman, sekarang jadi men, jadi superman gitu ya. Bukan Batman ya. Ya, jadi baik kita akan sambut pembicara yang berikutnya akan menjelaskan atau sharing tentang bisnis. Beliau ini adalah seorang ED ya, seorang ED. Beliau adalah seorang bapak. Saya sapa kepada Bapak Bonadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sudah siap ya Pak ya? Insya Allah. Nah, Bapak Ibu, mari kita kosongkan pikiran kita untuk menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Bonadi dengan tema hari ini adalah hasrat sukses di HNI. Nah, bagaimana hasrat sukses di HNI itu kita akan belajar dari beliau yang sudah menjadi pelaku dari bisnis ini. Baik, waktu kami persilahkan untuk Pak Bonadi. Silakan Pak. Sampai jam 7:05 ya Pak ya, nanti buat closing ini acara. Baik Bapak, monggo silahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa bersilaturahim dalam majelis room Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Anis Istadiana ya, yang kemudian tim BC yang memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar. Jadi temanya hari ini saya belajar, bukan saya memberikan materi, tidak. Tapi saya niatkan belajar kepada Bapak Ibu sekalian, karena secara ilmu, secara apapun saya yakin lebih di atas saya. Jadi ini hanya sekedar sharing-sharing saja dan saya niatkan belajar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya diberikan tema yaitu hasrat di HNI. Jadi ini adalah sebuah materi mindset, ya, sebuah pola pikir bagaimana kita di HNI. Karena inilah yang menentukan bagaimana kita sukses di HNI. Jadi mindset inilah yang kemudian akan menentukan bagaimana tindakan kita, ya akan menentukan bagaimana kebiasaan kita, dan akan insya Allah merubah nasib kita. Sehingga 80% keberhasilan kita adalah berada pada mindset kita. Okay. Jadi hasrat ini hampir sama atau bahasa lainnya mungkin passion, ya. Passion itu adalah sebuah impian, ya, harapan, keinginan, atau mungkin obsesi. Ya. Kita lihat di buku itu ada kemudian antusias, semangat, keteguhan hati, komitmen, persistensi, cita-cita, gairah untuk memiliki sesuatu. Jadi bahasa simpelnya adalah kemudian kita di HNI itu apa yang ingin kita raih dengan jalan di HNI. Jadi HNI ini sebuah kendaraan, sebuah wasilah yang bisa kita pergunakan untuk mewujudkan impian apa yang ingin kita capai. Maka Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita membuat sebuah keinginan, sebuah cita-cita yang jelas di HNI. Jadi dari HNI ini apa yang ingin kita dapatkan, seperti itu. Sebuah motivasi apa yang menjadi sebuah penyemangat dalam diri kita untuk gabung di HNI dengan wasilah HNI. Apa yang ingin kita wujudkan dengan wasilah HNI, seperti itu. Ini yang harus kita perjelas di awal. Mungkin yang termasuk saya sendiri, ya, sebuah introspeksi bagi saya sendiri, bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah cita-cita yang jelas. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena dengan cita-cita yang jelas ini kemudian tindakan kita juga akan jelas, seperti itu. Pertanyaannya, apakah sudahkah kita menulis goal-goal kita, cita-cita kita, impian-impian apa yang kita ingin wujudkan di HNI, seperti itu. Karena dengan kita memiliki cita-cita yang jelas, goal yang jelas, itu akan menjadikan bahan bakar bagi kita untuk bergerak di HNI, seperti itu. Sehingga ketika kita memiliki kekuatan cita-cita, kita memiliki sebuah goal yang jelas, maka kita tidak akan mati gaya untuk bergerak di HNI. Karena Bapak sekalian, di HNI adalah sebuah kendaraan yang luar biasa yang bisa kita pergunakan untuk mencapai segala impian-impian kita. Seperti itu. Termasuk hari ini saya juga masih terus menyusun goal-goal baru, cita-cita baru yang itu memberikan sebuah efek yang luar biasa bagi diri kita untuk bergerak, yang akan menjadi bahan bakar bagi diri kita untuk senantiasa bergerak, untuk senantiasa PCA, untuk senantiasa HS, untuk senantiasa menyebarkan HNI, seperti itu. Maka Bapak sekalian, kita harus perjelas cita-cita kita harus perjelas goal-goal kita, apa yang ingin kita raih dengan wasilah HNI. Dan kalau bisa kita tuliskan Bapak sekalian. Kita tuliskan dengan sangat detail, dengan baik waktunya kapan, kemudian berapa angkanya misalkan, sangat kita perjelaskan. Jadi ini sangat penting sekali. Yang berikutnya adalah kemudian salah satu untuk kita menguatkan hasrat kita di HNI atau passion kita adalah kemudian kita membaca buku-buku positif. Dalam buku kita lihat adalah kita membaca buku positif minimal 10 menit setiap hari. Ini menjadi penyemangat bagi saya juga untuk merubah sebuah kebiasaan baru, membuat sebuah kebiasaan baru, yaitu membaca buku positif. Dan ini memang sangat berat. Termasuk saya itu tipenya orang yang sukanya mendengarkan, nggak suka membaca. Tapi kita harus dipaksa Bapak sekalian, ketika kita mau sukses di HNI, kita mau menguatkan passion kita, maka kita harus membaca buku. Kita harus banyak mengoleksi buku-buku positif yang akan menguatkan mindset kita,
yang akan menjadikan diri kita selalu positif. Karena ini sangat penting sekali. Sehingga ketika pikiran kita positif, kita senantiasa bertindakan, punya kebiasaan yang positif, maka insya Allah nasib kita juga akan baik seperti itu. Maka untuk mengubah cara pandang kita, mengubah mindset kita, maka kita harus membiasakan membaca buku-buku yang positif. Karena bagaimana kita ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adalah ditentukan buku apa yang kita baca. Buku apa yang kita baca setiap hari yang menjadi kebiasaan kita, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Yang berikutnya adalah mendengarkan motivasi. Kita mungkin hari ini bisa melihat di YouTube dan sebagainya, kita melihat motivasi. Video-video motivasi, video pendek yang memberikan motivasi kepada kita untuk bergerak. Karena dengan itulah kemudian tadi saya katakan akan mengubah mindset kita akan menjadi positif terus gitu. Karena setiap hari Bapak sekalian kita dihadapkan dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak mendukung dengan mindset kita. Kita sering ketemu dengan orang-orang yang negatif, pola pikirnya negatif, maka kita harus senantiasa ibaratnya membersihkan dari segala sesuatu yang negatif yang masuk kepada diri kita. Salah satunya dengan kita mendengarkan atau melihat video-video motivasi, yang itu insya Allah akan menguatkan, yang akan membersihkan daripada sesuatu hal yang negatif yang akan masuk ke dalam mindset kita. Yang berikutnya adalah kemudian kita hadir di setiap pertemuan. Ini yang mungkin tadi saya katakan introspeksi bagi saya sendiri. Jadi yang sulit memang. Jadi kalau mungkin teorinya mudah kita sampaikan, tapi aplikasinya kita butuh perjuangan untuk bisa melakukannya. Hadir di setiap pertemuan, termasuk mungkin yang real aja adalah kemudian ada Zoom setiap pagi. Mungkin saya sendiri juga tidak setiap hari bisa hadir. Jadi ini sebuah motivasi bagi kita semuanya untuk kita hadir di setiap pertemuan. Termasuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini Bapak sekalian. Jadi kebersamaan kita selama 1 jam mungkin setiap di Zoom pagi ini akan memberikan sebuah kekuatan positif dalam diri kita. Dengan kita membaca, dengan kita mendengar kisah-kisah sukses daripada orang lain dan sebagainya, itu akan menguatkan semangat kita untuk kita senantiasa berjuang. Kita senantiasa mengejar impian-impian apa yang sudah kita tulis untuk kita wujudkan bersama HNI. Yang berikutnya adalah edifikasi dan teachable. Artinya kita senantiasa rendah hati dan menghargai siapapun. Artinya kita tidak sombong, kita tidak merasa bisa. Kita senantiasa open mind ya. Pikiran kita terbuka untuk menerima sebuah kebaikan-kebaikan yang masuk dalam diri kita. Karena ketika sudah ada kesombongan dalam diri kita, kita sudah merasa bisa, merasa tahu gitu, merasa sudah senior gitu, biasanya kemudian kita tertutup untuk belajar. Jadi kita merasa sudah punya segala-galanya. Sehingga ketika mental-mental seperti ini, karakter yang seperti itu akan menghambat daripada kemajuan dalam kehidupan kita. Karena kita merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, kita merasa cukup dengan kemampuan yang kita punya, sehingga kita menutup diri. Ini sebuah kesombongan. Maka kita diajarkan untuk senantiasa edifikasi, kita rendah diri, menghargai masukan-masukan kebaikan kepada diri kita. Karena memang berat Bapak sekalian. Kadang-kala menjadi pendengar yang baik itu lebih berat daripada seorang pembicara. Jadi kita butuh hati yang lapang untuk bisa mendengarkan sebuah masukan-masukan, bahkan mungkin kritikan yang sesuatu yang mungkin kita rasakan itu kita tidak nyaman ya, kita kritik kurang ini kurang itu sebagainya ya. Tapi Bapak sekalian, untuk kita bisa berkembang maka adalah kita harus berlapang dada menerima sebuah masukan-masukan. Karena ada sebuah salah satu titik yang atau titik buta bahasanya. Jadi ada sesuatu kekurangan yang ada dalam diri kita yang itu hanya bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga untuk menjadi seorang pendengar yang baik kita akan bisa evaluasi apa yang kurang dari diri saya gitu. Kekurangan apa yang bisa melihat orang lain. Sehingga dengan sikap edifikasi, kita rendah hati, menghargai itu kemudian akan memberikan sebuah ilmu baru bagi diri kita. Setiap hari kita belajar kepada siapapun, kita tidak menutup diri, ketika itu baik, kita tidak sombong untuk menerimanya, bahkan mungkin itu berasal dari anak kecil, mungkin anak kita dan sebagainya. Bisa jadi, karena ilmu itu bisa datang dari mana saja. Yang berikutnya adalah teachable. Teachable ini artinya kita menjadi seorang pembelajar. Kita senantiasa untuk belajar. Ini
yang juga mungkin sulit juga aplikasinya. Jadi bagaimana kemudian kita itu siap untuk belajar, siap untuk diajar, siap untuk menjadi murid gitu. Maka hari ini saya niatkan untuk belajar pada para senior, para suhu yang ada di sini Bapak sekalian. Jadi sekali lagi kita berlatih bersama-sama untuk memiliki sifat-sifat di atas. Dan kembali lagi tadi kepada kekuatan goal Bapak sekalian. Jadi ini sudah beberapa kali saya praktekkan bagaimana kekuatan cita-cita ini sangat berpengaruh luar biasa kepada aspek kehidupan kita nyata. Jadi sesuatu yang mungkin dulunya kita katakan tuh nggak mungkin gitu. Tapi ketika kita yakini, kita berusaha meraihnya, maka suatu ketika Allah akan mewujud. Maka dari itu Bapak sekalian, sangat penting sekali tadi saya katakan di awal, kita harus punya goal yang jelas. Impian apa yang kita ingin raih, termasuk di sini dari HNI seperti itu. Jadi kita tuliskan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita tempel mungkin di kamar kita apa tujuan kita dalam kehidupan ini Bapak sekalian. Kemudian kita yakin dengan kebesaran Allah bahwasanya Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi kita. Kita harus meyakini Bapak sekalian. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Kita harus yakin bahwa apa yang menjadi impian kita ketika itu baik, insya Allah Allah akan mengabulkan segala impian-impian kita. Karena impian itulah menjadi bagian daripada doa. Sehingga ketika kita hidup ini tanpa tujuan yang jelas, kita akan terombang-ambing. Karena ibaratnya ketika kita mau kemana kita nggak tahu gitu. Ketika kita hidup, kita mau kemana kita nggak tahu, tujuan apa yang kita ingin raih kita nggak tahu, itu sangat melelahkan Bapak sekalian. Sehingga kita stagnan, kita nggak akan kemana-mana seperti itu. Maka ini yang sangat penting Bapak sekalian, mumpung kita bersama-sama pagi hari kita merenung, sudahkah kita punya goal yang jelas, cita-cita yang jelas dalam kehidupan kita. Dan ketika itu sudah saya praktikkan mulai dari ketika kuliah Bapak sekalian, sudah saya biasa menulis impian-impian apa yang kita ingin raih. Kita tulis, kita tempel, bahkan mungkin ada orang yang mentertawakan impian kita, nggak masalah gitu. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan segala impian kita, dengan segala cita-cita kita, itu nggak masalah sekalian. Justru ketika ada orang yang menyepelekan, yang mentertawakan impian-impian kita, itu justru kita minta didoakan, dan itu menjadi luar biasa sekalian. Justru menjadi penyemangat bagi kita. Ketika kita diremehkan orang, disepelekan orang dengan impian-impian kita yang mungkin menurut kebanyakan orang-orang yang mindsetnya masih belum benar, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ketika kita punya mindset yang benar Bapak sekalian, kita semua itu mungkin gitu. Sebesar apapun impian yang kita buat, insya Allah Allah itu maha segala-galanya. Artinya dengan kekuasaan Allah, dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Maka semakin ketika kita membuat impian, nggak usah dipikirkan Bapak sekalian. Nggak usah dipikirkan bagaimana caranya. Jadi kalau saya itu cenderung berpikir dengan otak kanan. Artinya kita nggak usah terlalu pakai logika ketika membuat impian. Walaupun prakteknya nanti ketika actionnya adalah sesuatu yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, yang mulai dari yang kecil, yang kita bisa terlebih dahulu seperti itu. Tapi ketika membuat sebuah goal besar, maka kita nggak usah pakai mikir gitu. Misalkan kita buat goalnya adalah dari hari ini kita pengen penghasilan kata 1 miliar misalkan. Itu mungkin hari ini bagaimana caranya kita nggak tahu. Tapi ketika kita pakai otak kanan, kita yakin dengan kebesaran Allah, kita tuliskan aja. Jadi semakin besar impian kita, semakin besar goal kita, maka kita semakin semangat. Artinya energi kita semakin besar. Ketika semakin besar impian kita, berarti justru kita mempunyai sebuah motivasi besar untuk bisa meraih itu dengan bagaimanapun caranya. Jadi Bapak sekalian, saya mengingatkan pada diri saya sendiri terutama, kita harus senantiasa menuliskan impian-impian kita, menguatkan impian-impian kita, dan membawa setiap impian-impian kita dalam doa-doa kita, dalam sujud-sujud kita. Karena kita yang lemah ini nggak mungkin bisa melakukan itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, hasrat di ini bisa kita miliki ketika memiliki 5 hal tadi. Jadi saya ulangi lagi, mungkin menyimpulkan sebagai akhir daripada session saya untuk, dan mohon maaf mungkin karena kurang persiapan, tadi malam saya baru di Japri untuk mengisi materi dan mengatakan saya siap gitu aja. Apa yang saya mau sampaikan juga saya masih bingung.
Jadi saya ingin menggarisbawahi Bapak sekalian, jadi hasrat, ya, keinginan, ya, sebuah impian, harapan, keinginan apa yang ingin kita wujudkan di HNI dengan wasilah HNI. Apa wasilahnya, sarana atau caranya bagaimana kita memiliki sebuah hasrat passion yang tinggi di HNI. Salah satunya adalah tadi kekuatan cita-cita. Kita mempunyai cita-cita yang besar, kita menyusun goal-goal kita dalam kehidupan kita, dan kita membaca buku-buku positif, ya, minimal 10 menit setiap hari, ya. Bismillah, kita berazam bersama-sama, termasuk saya sendiri. Kemudian kita mendengarkan motivasi, melihat video motivasi setiap hari. Kemudian kita hadir di setiap pertemuan. Yang berikutnya adalah yang terakhir, edifikasi. Kita senantiasa rendah hati, menghargai siapapun, dan kemudian kita menjadi seorang pembelajar, seorang pribadi yang siap belajar di mana saja, setiap tempat menjadi sekolah kita, setiap orang menjadi guru kita. Ini luar biasa. Bahkan orang-orang yang tidak suka kepada kita, orang-orang yang iri terhadap kita, orang-orang yang negatif terhadap kita, itu menjadi guru kita. Itu akan melatih mental kita, melatih hati kita untuk bagaimana ketika kita bertemu dengan orang-orang yang, mohon maaf ya, negatif dengan kita. Kan sering, dari sekian orang yang kita temui mungkin hanya sedikit sekali yang punya pikiran yang positif. Artinya dari sekian orang, ratus orang, ribuan orang yang kita temui mungkin hanya sekian persen saja yang pikirannya positif. Artinya seperti itu. Bahkan mungkin di kanan kiri kita, mohon maaf, termasuk tetangga dekat kita atau mungkin saudara-saudara kita itu, kadang itu mohon maaf, ada suatu hal yang negatif. Semua cita-cita, goal-goal yang teman-teman tulis bersama HNI, semoga Allah kabulkan dan kita bersama-sama sukses di HNI, sukses berjamaah baik di dunia dan akhirat, dan insya Allah kita akan bersama-sama di surganya Allah bersama Rasulullah, insya Allah. Dengan kita mensiarkan Atibun Nabawi, kita sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kesalahan, kata-kata yang tidak berkenan, atau mungkin penyampaian materi yang tidak utuh dan sebagainya, mohon dimaafkan karena keterbatasan saya, karena kekurangan ilmu yang saya miliki, dan terima kasih atas waktunya saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi, sharing-sharing kepada teman-teman sekalian, dan tidak berarti saya menggurui, tidak berarti saya mengisi materi, tidak, tapi sekali lagi saya niatkan untuk belajar. Mungkin itu, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas waktunya bagi saya untuk sharing pada kesempatan pagi hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Gunadi ya, seperti motivator nasional. Ya, luar biasa tadi ilmunya Pak Gunadi. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, sungguh sangat menginspirasi sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gunadi ya. Jadi teman-teman semua, itu yang dimaksud dengan gairah, yang dimaksud dengan hasrat, passion. Jadi kita bisa menemukan gairah itu di dalam diri kita dan menjalankan bisnis HNI dengan semangat karena kita sudah menemukan tujuan kita, sudah menemukan goal-goal kita. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Gunadi tadi, semoga bisa memberikan masukan, memberikan satu ilmu bahwa setiap tempat itu ada sekolah dan setiap orang itu adalah guru buat kita semua. Baik teman-teman, mungkin acara sudah selesai dan ini Pak Sugito ya. Baik, kita akan dengarkan beliau Bapak Sugito, mentor kita, yang akan memberikan sedikit berkabur diri dari beliau. Baik, monggo silakan Bapak. Oke ya, masih ada waktu sedikit mungkin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah di Jakarta, di Bekasi, Jakarta, kebetulan ada pertemuan dengan Ustadz Robekan. Nah, teman-teman semuanya, kita ada semangat luar biasa di kemarin. Salah satunya adalah kita diingatkan untuk spiritualnya yang dikembangkan ya, spiritual yang menjadi satu ungkit ya, daya ungkit kita. Jadi
Jadi kalau spiritual kita jaga, insya Allah ikut gitu. Teman-teman, mohon maaf ya, kita anggap aja ini kita dari nol lagi, mulai dari nol lagi, mulai dari bawah lagi, dari baru pandemi selesai gitu. Kita mulai dari nol lagi. Kemudian spiritual yang luar biasa, dan insya Allah 1000% gitu ya. Jadi kesuksesan Bapak dan Ibu, kalau ini karena Allah Subhanahu wa taala kita tadi yang telah memberikan testimoni, kemudian juga Pak Gunadi luar biasa ya. Saya juga ngikuti dari Zoom-nya Bu Ani, ini luar biasa. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman semuanya, insya Allah ini adalah kemenangan buat MG Team, kemenangan untuk kita semuanya bisa meraih sukses luar biasa. Dan periode ini perusahaan memberikan ke kita, menyiapkan ke kita adalah 1000 motor ya. Ada 1000 motor untuk 4 bulan yang berprestasi ini, ada 1000 motor, ayo kita ambil. Insya Allah tidak ada yang susah, tidak ada yang berat ketika kemudian kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, motor, bonus dan lain sebagainya hanya efek samping saja. Dan dari sini saya ingin menghimbau, mengajak kepada teman-teman semuanya untuk SEP ini kita maksimalkan. Tadi Masya Allah sudah cukup banyak, sudah 51 ya, sudah 51 peserta. Dan Zoom ini kita buat kapasitasnya itu sampai 500. Nah, ini adalah untuk kesuksesan Bapak dan Ibu, teman-teman MG Team, para leader, para mitra, kemudian semuanya ya. Ayo kemudian kita lebih bersemangat lagi, mulai dari sekarang, kemudian SEP besok kan gitu ya, mulai SEP besok, 1 orang dari yang sekarang hadir ini mengajak 1 mitranya saja, maka insya Allah kemudian sudah 100 lebih besok kan gitu ya. Nah, dan itu seterusnya mari kita penuhi ruang-ruang pelatihan, ruang-ruang ruang-ruang keilmuan gitu ya, baik itu offline sama online. Semoga dengan itu semuanya spiritual kita tingkatkan, kemudian kapasitas kita tingkatkan. Semoga kita layak mendapatkan kesuksesan bersama HNI, sukses yang berkah dunia dan juga akhirat. Insya Allah itu saja yang ingin saya sampaikan. Ayo kita sama-sama untuk kemudian lebih bersemangat lagi dengan minimal ayo saling mendoakan, saling memotivasi, saling belajar, saling saling menggeret, saling mendorong. Nah, salah satunya di Zoom ini kan bisa menjangkau banyak daerah kan gitu ya, menjangkau banyak orang gitu ya. Sehingga mari besok kita maksimalkan, besok hari Jumat. Bismillah, semoga bisa lebih dari 100 orang. 1 orang dari yang sudah bisa lebih dari 100. Mungkin itu teman-teman semuanya dari saya, sehingga banyak yang termotivasi, banyak yang terinspirasi, harapannya ke depan banyak yang kemudian mendapat kemanfaatan. Terima kasih, saya mendoakan kepada teman-teman semuanya, semoga Allah bersamai, semoga Allah mudahkan, semoga Allah tolong, semoga Allah pilih kita semuanya menjadi pejuang Allah, sukses dunia dan juga akhirat, tidak hanya di dunia pertama, semoga nanti di akhirat itu juga kita akan bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tito atas kunjungannya ya. Jadi meskipun beliau sedang menghadiri acara, tapi tetap menyempatkan diri untuk menyapa kita semua Bapak Ibu, untuk menularkan semangat yang dibawa dari HNI Bapak Ibu. Tadi saya tangkap bahwa di HNI saat ini sedang bagi-bagi promo Bapak Ibu, ada 1000 motor yang pastinya ada 1 atau banyak sekali yang kita inginkan, banyak sekali dari tim-tim di MG Team untuk mendapatkannya. Dan kemarin sedikit ada bocoran bahwa untuk home sharing pun kita akan mendapatkan bonus ya, ada tambahan bonus untuk yang melakukan home sharing sesuai dengan syarat dan ketentuan. Nah, itu kita tunggu berita baiknya dari leader kita nanti setelah pulang dari acara Bapak Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak atas hadirnya pada pagi hari ini. Saya tanya kepada tim DC Magetan, apakah ada sertifikat virtualnya yang akan dibagikan? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Sebelum saya mengakhiri satu majelis ini, Bapak Ibu, ada satu cerita sedikit dari saya ya. Hari ini mungkin kita tahun kemarin diuji dengan sakit Bapak Ibu ya. Nah, setelah orang sehat kita diuji dengan banyak sekali, mungkin ada beberapa omset yang mungkin sedang menurun atau apa. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, kita tidak boleh mati gaya. Yang hari ini maka kita harus fokus kepada apa yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita, yang bisa kita jual mulai dari kebutuhan harian. Nah, itu bisa kita sampaikan. Kita harus turun gunung lagi, sebagaimana tadi kata Pak Cito, kita harus ngenol lagi, ngabe lagi, mungkin kita bisa meng-KHT mitra-mitra kita satu persatu lagi, dan itu bisa kita lakukan sebagai cara kita untuk berdakwah Bapak Ibu ya. Ada satu jenderal, suatu hari ada satu jenderal Bapak Ibu memiliki pasukan, dan pasukannya itu memiliki semangatnya sudah mulai menurun Bapak Ibu. Jenderal ini mengajak pasukannya, ayo semangat lagi, tapi tak satu pun ada pasukan ini yang mau mengikutinya Bapak Ibu. Satu kalimat yang membuat pasukan itu terbakar adalah ketika sang jenderal berkata, teman-teman semua, hari ini atau besok teman-teman pasti akan mati. Kita semua akan mati. Ya, kita di rumah pun, kita tidak berjuang pun kita akan mati. Bahkan kita setelah tidur kita pun bisa mati. Dan kalau kita berjuang, maka kita pun mungkin akan mati. Tapi kita akan mati menjadi seorang pejuang, seorang pahlawan yang akan memberikan manfaat buat negara kita. Nah, itulah teman-teman. Jadi hari ini kita semua akan bersemangat lagi, karena kita di HNI ataupun tidak, kita pasti akan menghadap yang kuasa. Tapi kalau kita berjuang menjalankan produk-produk halal, produk-produk sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita akan kembali kepada Allah dengan membawa sesuatu yang bermanfaat untuk umat teman-teman semua. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bisa menginspirasi dan semoga kita bisa memiliki hasrat dan gairah baru setelah acara ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Li. Sama-sama. Terima kasih Bu Li. Sama-sama. Terima kasih Bu Li. Ya. Bismillah.